Selamat berjumpa kembali para penonton setia channel Perjuma Berengi. Kali ini kami akan membuat sebuah video perjalanan dari Kabanjahe menuju Medan. Tapi jalur yang kita ambil kali ini adalah tidak jalur biasa, yaitu jalur alternatif melalui Simpang 4 dan Langkat. Nanti kita keluarnya di Telaga, Namukur dan Binjai. Dalam perjalanan ini saya ditemani oleh mantan pacar saya yang sekarang menjadi teman hidup saya, nyonya saya sendiri. Dan ini kita sudah membelok ke arah Simpang 4 melalui jalan ke arah rumah Kabanjahe. Bagaimana perjalanan ini? Mari kita saksikan bersama. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan komen-komen Anda. Selamat menyaksikan dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini jalannya menurun. Mendaki. Ini sebelah kanan kita ini adalah jalan desa Rumah Kabanjahe ya. Sebelah kanan kita ini desa Rumah Kabanjahe. Jalannya untuk sementara ini mulus. Hanya saja video ini dibuat dalam cuaca yang agak mendung. Jadi kemungkinan hasil rekaman tidak begitu optimal. Sini kalau payung 3 rekat kita lurus, Prestagi kita bisa ke kanan. Kita masih lurus. Hah? Rekam kan ada tandanya. Ini kan ada menit. Saya sendiri belum pernah melewati jalur ini, jadi kita agak pelan-pelan aja. Sambil kita menikmati pemandangan alam pedesaan di Tanah Karo yang memang indah. Lau Kawar Prestagi itu lurus, nang pelawat ke Ceribu. Oh, berarti kalau ke desa si Firman itu kita ke kiri di sini. Ke desa si ke kampung siapa? Tempat si apa namanya? Esron. Makanya itulah bagusnya apa itu GoPro itu. Jadi
dia bisa digantung sini karena dia enteng. ringan. Nah, Itu aja beli lebih bagus sedikit bikin abang kayak kalau kita beli yang bagus itu bagus juga nih itu hasilnya. Kita punya itu memang murah, masih murah-murah. Tapi itu lumayan juga kok. iya. Ambil kok dari sini. Ini kalau kita ke kiri ada simpang di depan, kita ke Desa Budaya Lingga. Lain kali boleh juga kita jalan ke situ ya, buat video, karena Desa Lingga ini banyak terdapat rumah tradisional Karo. Jadi nanti kita menuju Medan tidak melewati Kota Brastagi, Bandar Baru, Pancur Batu dan sebagainya. Kita akan keluar nanti di desa di Binjai. Nah, inilah yang disebut dengan jalur alternatif Medan Brastagi. Kita lihat keadaannya bagaimana. Kami memutuskan untuk mengambil jalur ini karena ini hari Sabtu. Besar kemungkinan jalur biasa yang melewati Brastagi akan macet. Nah, kita lihat jalur ini apakah macet juga pada hari Sabtu. Mari kita lihat. Ini di simpang ke kanan Desa Linggajulu dan Desa Guru Singa. Kita terus. Dia itu nanti adanya restoran Padang atau apa di simpang itu, simpang 4 itu. Iya, sama. Jalannya sedikit berbelok-belok turunan. Tadi jalannya masih cukup mulus sampai di sini.
Rancangan begitu terus gitu. Tahannya bagus, cuma goyang-goyang itu pasti. Kalau si Bana itu kan, waktu kami cerita-cerita waktu kita kemarin Maripro itu, kalau bikin satu usaha sih, jangan takut-takut tanam modal katanya. Jadi untuk Sili ini, kalau mau bikin channel, ya harus memang berkorban katanya. Beli GoPro yang agak lumayan, beli kamera. Kawan ini cerita aja tentang banyak uang gitu. Nah, ini kita sudah sampai di Simpang 4. Kalau kita ke kanan ini di Brastagi. Kalau kita ke kiri, kita bisa ke Tiga Lerket, Tiga Binanga, Perbesi. Nah, ini kita lurus. Tengok ini tempat makan tadi, tempat makan. Enggak tahan nanti sampai Medan. Hutan sana nanti kita kelaparan. Ini kita sudah mulai masuk jalan alternatif menuju Medan melalui Langkat. Satu tips saya kalau Anda coba melihat jalur ini, sebaiknya Anda punya bahan bakar yang penuh atau full tank. Karena setahu saya dari sini sampai Nama Ukur tidak ada, atau sampai Binjai lah kita katakan, tidak ada atau belum ada pom bensin atau SPBU. Jadi kalau Anda mulai jalur ini, usahakan Anda dalam keadaan full tank supaya tidak jadi masalah di jalan. Di depan kita berdiri kokoh Gunung Sinabung. Gunung yang setelah beberapa tahun ini menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar sini. Karena selama 10 tahun terus-terusan erupsi. Jalan masih mulus sampai di sini. Nah, ini selamat datang di Desa Perteguhan. Nah, ini namanya Desa Perteguhan. Masih Kabupaten Karo ini.
kanan, kiri, dan daerah-daerah pertanian. Karena Tanah Karo ini memang adalah daerah pertanian. Itu Gunung Sinabung disebut, nampak jelas di layar. Lerengnya sudah mulai agak botak karena selalu dilanda lahar dingin dan lahar panas. Walaupun jalannya mulus, tapi sedikit agak sempit. Ya, jadi mesti berhati-hati terutama di tikungan. Selanjutnya kita melewati Desa Torong. Ada karena ruas jalan ini mulai ramai, mulai banyak tumbuh tempat-tempat minum, ya, tempat-tempat istirahat. Ini sebagai efek, katakanlah sebagai dampak positif dari dibukanya jalur alternatif ini. Jadi selain fungsi jalan alternatif ini, selain meringankan beban jalan ataupun ya menolong memperlonggar jalur tengah sehingga mengurangi kepadatannya, juga sekalian membuka lapangan kerja bagi penduduk yang bertempat tinggal di kawasan jalan alternatif ini, yang dilewati oleh jalur alternatif ini. Jadi mulai banyak ya tempat-tempat istirahat, tempat jual-jual kopi, itu jual buah juga, sayur-sayuran, begitu. Itu dampak positifnya. Tapi itu juga dampak negatifnya ada. Selalu dampak positif dan negatif itu kan selalu berdampingan. Jadi tergantung mana lebih besar dampak positifnya daripada dampak negatifnya.
Ini kita sedang melewati desa Sukandebi, Kabupaten Karo. Desa Sukandebi, nama desa Sukandebi ini ada juga di tempat lain, di Kabupaten Dairi ada juga, di dekat Tigalingga ada juga nama desa Sukandebi. Jadi ada beberapa nama kampung yang sama. Misalnya di Tanah Karo ini ada Kutabulu Simole, di Deri juga ada Kutabulu. Jadi bagi Anda yang belum terbiasa ke daerah ini, kalau Anda menuju suatu kampung, baiknya ditanya baik-baik. Misalnya nama kampungnya apa, kecamatannya apa. Nah, jadi kita tidak tersesat. Gitu. Jalannya menurun, agak ekstrim menurunnya. Ada beberapa bagian jalan ini yang longsor. Jadi hati-hati, terutama pada malam hari. Karena jalan ini belum dilengkapi dengan penerangan, tapi rambu-rambu lalu lintasnya sudah cukup lengkap. Dari sini nampak jelas misalnya punya. Dari itu kan yang ada rumput-rumputnya, dari mana itu? Itulah berhenti dari situ. Ini namanya Desa Namantran. Desa Namantran ini sebenarnya adalah desa zona merah. Nah, itu jelas nampak. Tapi masih ada juga yang bertahan di sini, tapi sebagian sudah mengungsi di sebenarnya.
Kayaknya di depan sini dulu kita berhenti. Iya sini ada rumput-rumput itu kan. Padang rumput. Atau kesana aja sekali lagi. Mana kau lebih suka gitu daripada duduk bersandar? Daging aja. Duduk bersandar kurang bagus loh. Jadi 2 video nanti aku bikin di 1 video nanti. Kabanjai Kuta Rakyat. Kuta Rakyat itu nama kampung terakhir sebelum kita masuk hutan. Berhenti kita terima. Oh ini. Oh, apa ya? Rontok atau sengnya itu kena abu. Kena abu-abu itu. Iya, di sekitar sini hari itu kita berhenti. Salah tak boleh. Ke sini pun bisa sebenarnya. Ada kilometernya, kilometer tahu. Iya, warna merah aku ingat itu. Ya, tonggak kilometer itu cantik pula karena merah juga. Iya sih. Ini kan warna merah apa ini? Orang itu pun Satu tangan pun kau bisa istirahat tangan saja.
tabrak ini. Ini kita sedang melewati desa Sigarang-Garang, salah satu desa yang sudah banyak penduduknya yang mengungsi. Jadi kalau kita lihat ini agak sepi, karena memang desa ini banyak penduduknya yang mengungsi, karena memang dia seperti ada rumah ini sebelah kiri ini betul-betul hancur, karena memang kampung ini sangat dekat, boleh dikatakan di kaki Gunung Sinabung. Nah, jadi penduduk dari sini yang sudah banyak diungsikan ke arah ke Siosar, desa Sigarang-Garang. Jadi kita cukup prihatin ya, karena sebenarnya kehidupan mereka di sini sudah cukup makmur. Kelihatan dari rumah-rumah yang ditinggalkan maupun masih diapa ini. Tapi mereka harus meninggalkan desa ini karena musibah Sinabung. Walaupun ada juga beberapa yang tetap bertahan. Nah, ini ada gapura. Ini gapura selamat datang di Desa Kutarayat. Desa Kutarayat ini adalah desa terakhir yang masuk Kabupaten Karo di jalan alternatif ini. Sudah itu kita akan masuk kawasan Gunung Leuser, yang kalau wilayahnya termasuk wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jadi boleh dikatakan jalan alternatif ini melewati 3 kabupaten, Kabupaten Karo, kemudian Kabupaten Deli Serdang, baru Langkat, dan selanjutnya Medan. Kutarayat ini cukup bagus kalau menurut saya desanya ya, bertingkat-tingkat. Sebenarnya desa ini pun terdampak juga ini, tapi tidak separah desa Manteran Sigarang-Garang tadi.